Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Sadli, Stambuk B40120025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanasan global atau global warming. Pengertian global warming. Pemanasan global atau biasa disebut juga global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global merupakan proses pemanasan pada bagian atmosfer karena untuk menghangatkan tumbuhan dari suhu yang dingin, sehingga tumbuhan dapat bertahan pada musim dingin. Cahaya matahari yang masuk ke bumi akan ditahan oleh lapisan ozon, agar sinar yang masuk ke dalam bumi adalah sinar yang tidak membahayakan bagi makhluk hidup, dan lapisan ozon akan mempertahankan suhu bumi agar tetap stabil. Penyebab terjadinya globalisasi. Penyebab terjadinya global warming, efek rumah kaca atau gas rumah kaca. Radiasi matahari yang masuk ke bumi dalam bentuk gelombang pendek yang menembus atmosfer bumi, kemudian berubah menjadi gelombang panjang. Ketika mencapai permukaan bumi, sebagian gelombang dipantulkan kembali ke atmosfer. Akan tetapi, tidak semua gelombang panjang yang dipantulkan kembali oleh bumi dapat menembus atmosfer menuju angkasa luar karena dihadang dan diserap oleh gas-gas yang berada di atmosfer yang disebut gas rumah kaca. Peristiwa alam ini dikenal dengan efek rumah kaca. Akibat terjadinya global warming. Yang pertama, gletser menciut. Gletser adalah daratan yang terbuat dari es. Gletser bakal ikut meleleh dan menciut seiring dengan bertambahnya suhu bumi. Suhu bumi meningkat karena tingginya emisi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga gletser cepat mencair dan membuat permukaan air laut di bumi naik. Yang kedua, badai. Badai memang bisa terjadi karena kehendak alam, tapi suhu air yang menghangat akibat global warming mendukung terjadinya badai yang jauh lebih kuat dan besar. Yang ketiga, makhluk hidup punah. Spesies yang punah ini kebanyakan yang habitatnya di tempat dingin. Hewan-hewan laut diperkirakan akan banyak yang tidak bisa bertahan hidup apabila suhu air laut menghangat, dan manusia akan terancam kekurangan bahan makanan apabila tumbuhan dan hewan berkurang. Dan yang terakhir, ekosistem hancur. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global akan menghancurkan ekosistem yang ada. Makhluk hidup akan mengalami bencana kekeringan, banjir, badai, dan bencana alam lainnya, dan kemungkinan besar akan sulit untuk bertahan hidup. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama, memahami kondisi cuaca dan pergerakan angin sebelum beraktivitas. Yang kedua, penyesuaian pola tanam yang mengikuti perubahan musim. Yang ketiga, bagi yang bertempat tinggal di dekat pantai agar mewaspadai pasang air laut. Dan yang terakhir, membuat bak atau kolam untuk menampung hujan dan membuat sumur resapan. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju pemanasan global. Yang pertama, membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah. Yang kedua, penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah lebih banyak. Yang ketiga, hindari membakar sampah. Yang keempat, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang terakhir, hemat energi rawat mesin kendaraan secara berkala agar emisi gas buang kendaraan baik bagi industri. Selalu memantau emisi gas buang limbahnya. Contoh peristiwa pemanasan global. Yang pertama, cuaca ekstrim. Pergantian musim terjadi secara cepat. Begitu juga dengan cuaca, apalagi di daerah subtropis maupun pegunungan yang ditutupi es oleh salju. Semakin hari es dan salju semakin cepat mencair karena panas bumi saat ini. Yang kedua, banyak hewan dan tumbuhan yang mati. Akibat pemanasan global, banyak hewan dan tumbuhan yang mati serta punah, seperti yang terjadi pada hewan. Setelah suhu di muka bumi meningkat dan membuat air semakin mengering, maka secara tidak langsung akan membuat banyak pohon mati. Muncul penyakit baru. Salah satu penyakit yang ditakuti manusia adalah HIV/AIDS.
dan untuk penyakit itu kini belum ada obatnya. Belum selesai urusan HIV, kini WHO dihadapkan dengan berbagai macam penyakit baru. Pada tahun 1976 sampai 2008 saja sudah ada 30 jenis penyakit baru yang muncul. Logikanya, pemanasan global membuat naiknya suhu udara dan membuat nyamuk lebih sering melakukan perkawinan satu sama lain dan menghasilkan banyak telur, sehingga mempercepat pertumbuhan nyamuk. Dan yang terakhir, produksi pertanian menurun. Contoh, dampak pemanasan global lainnya adalah menurunnya produksi pertanian dunia. Hal itu terjadi karena perubahan musim yang tidak menentu dan bisa diprediksi tepat kapan datangnya. Itulah materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.